Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-123 sampai dengan 124. Ayat yang ke-123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yuzabihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Tafsir ayat ke-123. Maksudnya, laisa, bukanlah perkara itu keselamatan dan kesucian bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Angan-angan itu adalah percakapan jiwa yang tidak diiringi dengan perbuatan, namun hanya pengakuan semata, dan sekiranya ditentang oleh angan-angan yang serupa dengannya, maka pastilah akan menjadi satu jenis dengannya. Dan hal ini adalah umum pada setiap perkara. Lalu bagaimanakah bila dalam perkara keimanan dan kebahagiaan yang abadi? Sesungguhnya angan-angan ahli kitab telah Allah kabarkan tentangnya bahwa mereka itu waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Al-Baqarah 111. Dan selain mereka, di antara orang-orang yang tidak menisbatkan diri kepada sebuah kitab, tidak pula kepada seorang rasul, maka mereka lebih utama dan lebih patut. Demikian juga Allah memasukkan ke dalam golongan itu orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam atas dasar kesempurnaan keadilan dan pemenuhan hak. Karena sesungguhnya sekadar menisbahkan diri kepada suatu agama itu sama sekali tidak bermanfaat bila seseorang manusia tidak membawa keterangan yang jelas atas kebenaran pengakuannya. Maka perbuatanlah yang akan membenarkan atau mendustakan pengakuan itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal su'an yuzabihi." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Ini mencakup semua pelaku-pelaku perbuatan, karena keburukan itu mencakup dosa apapun, baik kecil maupun besar, dan mencakup juga seluruh balasan, baik sedikit maupun banyak, di dunia maupun di akhirat. Dan manusia dalam kaitan ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedikit dan ada juga yang banyak. Barang siapa yang seluruh perbuatannya adalah dosa dan itu hanya terjadi pada orang kafir, lalu bila ia meninggal sebelum bertaubat, maka akan dibalas dengan kekekalan dalam siksa yang pedih. Dan barang siapa yang perbuatannya adalah sholih, dan ia pada sebagian besar kondisinya dalam keadaan konsisten, hanya saja terkadang terjadi beberapa kesalahan atau dosa kecil, lalu apapun yang menimpanya berupa kegundahan, kesedihan, gangguan, dan sakit di tubuhnya atau hatinya atau orang yang dicintainya atau hartanya dan semacamnya, maka sesungguhnya semua itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan hal itu adalah di antara balasan atas amalan-amalannya yang telah Allah tentukan sebagai tindakan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan di antara kedua kondisi ini banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Balasan umum atas perbuatan yang buruk adalah dikhususkan pada selain orang-orang yang bertaubat,
Karena sesungguhnya seorang yang bertaubat dari dosa adalah seperti seorang yang tidak memiliki dosa sama sekali, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada. Dan firman-Nya, wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Untuk menghilangkan beberapa perkara yang diperkirakan bahwa seorang yang berhak mendapat balasan atas amalannya itu kemungkinan saja memiliki pelindung atau penolong atau pemberi syafaat yang membela dirinya dari perkara yang seharusnya diterimanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hal tersebut tidaklah ada. Ia tidak memiliki pelindung yang membantunya memperoleh apa yang diinginkan dan tidak memiliki penolong yang membela dirinya dari perkara yang ditakutkan kecuali Robnya dan Rajanya semata. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.